Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Silakan dibuka halaman 47. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wala yatajawazu ma khutta fil lauhil masturi. Dan tidak ada yang bisa melewati, artinya tidak ada yang bisa luput dari apa yang ditulis di lauh, lembaran yang mastur yang ditulis. Maksudnya lauhul mahfuz. Tidak ada yang bisa lolos dari takdir yang sudah tertulis di lauhul mahfuz. Aradama al-alamu fa'iluhu. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka maka para makhluknya pasti akan melakukannya. Pasti akan terjadi pada makhluknya. Walau asamahum lama khalafuhu. Maka andaikan Allah Ta'ala membuat seluruh makhluk itu maksum. Allah Ta'ala membuat seluruh makhluk itu tidak punya dosa sama sekali, maka sungguh mereka tidak akan melakukan mukhalafah, tidak akan melakukan penyimpangan. Artinya Allah Ta'ala bisa saja membuat seluruh makhluk itu taat semua, beriman semua. Tidak ada yang melakukan dosa sama sekali, tidak ada yang kufur sama sekali. Walau sya'a ayyuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Andaikan Allah menginginkan makhluk semuanya taat kepada Allah, maka sungguh mereka akan taat kepada Allah. Ini maknanya sama. Artinya Allah Ta'ala sangat-sangat bisa, sangat mampu untuk membuat seluruh makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan andaikan Allah lakukan itu, maka para makhluk pun akan taat kepada Allah. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan para makhluk dan juga Allah menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Maka makhluk itu diciptakan oleh Allah. Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu juga ciptaan Allah. Tidak sebagaimana pendapatnya Qadariyah yang mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk itu ciptaan makhluk, bukan ciptaan Allah. Jadi mereka mengatakan manusia itu ciptaan Allah, namun ketika manusia makan, perbuatan makan itu ciptaan manusia. Ketika manusia itu sholat, perbuatan sholat itu ciptaan manusia. Ketika manusia itu mencuri, perbuatan mencuri itu ciptaan manusia itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini akidah yang menyimpang. Ya, kita kembali ke halaman 47. Catatan kaki nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, ar-ridha'u bil qada'i alladhi huwa fi'lullah ta'ala. Ridha terhadap ketetapan Allah, yang ketetapan Allah merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Ay tadbiruhu wa hukmuhu. Perbuatan Allah di sini maksudnya adalah pengelolaan Allah terhadap alam semesta dan juga hukum yang Allah tetapkan untuk alam semesta. Ridha terhadap ini semua yajibu ar-ridha'u bihi. Hukumnya wajib ridha terhadapnya. Fa innahu kulluhu haqqun wa hikmatun. Karena semua itu adalah hak, benar adanya, dan semuanya memiliki hikmah. Ihsanun aw adlun, semuanya adalah bentuk ihsan, untuk kebaikan dari Allah, wa adlun, dan bentuk keadilan dari Allah. Ammal maqdiyu wal maqduru fa fir ridha bihi tafsilun. Adapun ridha terhadap maqdi, terhadap apa yang Allah takdirkan, terhadap hasil dari apa yang Allah takdirkan, atau disebut juga dengan maqdur. Ridha terhadap hal ini ada rincian. Yang pertama al-alif, ma qaddarahullahu wa qadahu syar'an. Apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan secara syar'i. Maqdur atau maqdi, hasil dari takdir Allah yang Allah tetapkan juga secara syar'i. Amran kan aw nahyan, baik berupa perintah maupun larangan. Fayajibu qabuluhu war ridha bihi, maka wajib untuk menerimanya dan wajib ridha. Li'annahu haqqun, karena itu adalah kebenaran. Allah Ta'ala yuhibbuhu, dan Allah mencintainya. Waridha bihi asasul Islam, dan ridha terhadap hal-hal ini adalah merupakan landasan Islam.
Ya, contohnya Allah Ta'ala menakdirkan ada orang sholat. Maka terjadi perbuatan orang melakukan sholat. Perbuatan orang melakukan sholat ini makdur, makdi, hasil dari takdir Allah. Maka apakah wajib ridho terhadap orang yang sholat? Jawabannya iya, wajib. Karena ini adalah makdi atau makdur yang juga Allah tetapkan secara syar'i. Kalau ada orang tidak ridho, tidak senang dengan adanya orang sholat, maka ini bermasalah. Karena tadi kata beliau, ridho terhadap hal-hal tersebut adalah asasul Islam, adalah landasan Islam. Yang kedua, al-ba, ma qadahullahu wa qaddarahu kaunan. Makdur atau makdi, hasil takdir Allah yang Allah tetapkan secara kauni. Bahwa salah satu anwa'in, maka ada 3 macam. Likullin naw'in hukmun, setiap macam hukumnya memiliki hukum sendiri. Yang pertama, mahasala minan ni'ami wa ta'ati, yaitu makdur atau makdi yang merupakan perkara kauni, yang merupakan ni'am wa ta'at, merupakan nikmat dan bentuk ketaatan. Fayajibu qabuluha wa ridha biha, maka wajib untuk menerimanya dan wajib ridha. Ingat, ridha artinya senang. Lianna dzalika min syukriha, karena bentuk ridha terhadap hal-hal tersebut, ridha mendapatkan ridha terhadap nikmat, ridha karena bisa melakukan ketaatan. Ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dapat nikmat, senang bisa makan hari ini. Senang karena bisa melakukan ketaatan, misalnya senang karena bisa sholat hari ini. Maka ini merupakan bentuk syukur kepada Allah. Maka wajib untuk ridha. Yang kedua, majara minal masaibi al-mahdhati. Makdur atau makdi, hasil dari takdir Allah yang berupa masaib, musibah-musibah yang murni musibah. Allati la sababa lil insani fiha wala iradata. Yang tidak ada sama sekali sebabnya dari si manusia dan bukan keinginan dia. Contohnya seperti bencana alam, ya, gempa bumi, banjir. Tentunya ini manusia tidak inginkan, dan terjadinya itu bukan karena manusia tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu as-sabru 'alaiha wa taslimu lillahi ta'ala biha. Maka wajib bersabar dalam menghadapi musibah tersebut dan wajib taslim, wajib berlapang dada dalam menghadapi musibah tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Artinya orang yang imannya benar kepada Allah, maka hatinya akan lapang dengan musibah-musibah, dengan takdir-takdir yang pahit yang menimpa dia. Kalau dia tidak lapang dadanya, maka menunjukkan imannya bermasalah. Amar ridha biha fahuwa mustahabbun. Adapun ridha, adapun senang dalam menghadapi musibah, ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Wa dzalika kulluhu min asbabi tsabatil imani wa ziyadatil huda. Dan itu semua, sabar, taslim dan ridha, itu semua merupakan sebab kokohnya iman dan sebab bertambahnya hidayah. Maka dalam menghadapi musibah, kadar minimal yang hendaknya dilakukan oleh seseorang adalah sabar. Sabar dan taslim, ini kadar paling minimal. Walaupun dia menangis, walaupun dia merasa sedih, nggak masalah. Yang penting dia sabar. Sabar artinya hafsun nafsi, menahan diri. Amma nahallahu anhu, dari semua yang Allah larang. Ketika dapat musibah, dia menahan dirinya untuk tidak melakukan apa yang Allah larang. Tidak marah-marah, tidak niyahah, tidak meratap, tidak stres, tidak frustasi. Ini terlarang. Selama dia tidak melakukan itu, dia bisa menahan dirinya. Walaupun dia nangis, walaupun dia sedih, maka ini sudah menggugurkan yang wajib. Namun kalau dia bisa ridha, dia bisa senang ketika menghadapi musibah, dia senang. Misalnya dia senang, maksudnya musibah yang dia alami masih lebih ringan daripada musibah saudara dia yang lain. Atau dia senang musibah yang dia alami menyadarkan dia, buat dia taubat. Atau dia senang musibah yang dia alami bukan terkait dengan agamanya dia, hanya terkait dengan masalah dunia dia.
ya, dia senang, maka ini mustahab, lebih bagus lagi. Jadi dalam menghadapi makdur atau makdi berupa musibah yang murni musibah, tidak wajib untuk ridha, namun hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Dan sikap sabar, taslim, dan ridha dalam menghadapi musibah ini merupakan sebab kokohnya iman seseorang dan sebab orang ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makana min qabilil ma'aibi wa hiya al-ma'asi was-sayyiati. Makdur atau makdi yang merupakan aib, yang termasuk aib. Aib di sini mencakup ma'asi, maksiat ataupun sayyiat, perbuatan buruk. Perbuatan buruk di sini perbuatan buruk yang bukan maksiat. Fala yajuzu ar-ridha biha, maka tidak boleh ridha. Contoh maksiat misalnya ketika seseorang minum khamr. Terjadinya perbuatan minum khamr ini makdur, ini makdi. Hasil dari ketetapan Allah. Allah yang takdirkan terjadinya itu. Namun seseorang nggak boleh ridha terhadap perbuatan minum khamr yang sudah dia lakukan. Dia nggak boleh ridha, nggak boleh senang, dia harus menyesal. Ini contoh maksiat. Contoh sayyiat, misalnya seseorang mengendarai motor, sepeda motor, tidak pakai helm. Kemudian, qadarullah, kecelakaan. Maka perbuatan dia naik motor tidak pakai helm, ini sayyiat, keburukan. Keburukan dan ini merupakan aib, kesalahan. Kemudian membuat dia kecelakaan. Maka perbuatan dia tidak pakai helm, yang membuat dia kecelakaan, ini sayyiat, nggak boleh dia ridha terhadap perbuatan nggak pakai helmnya. Walaupun ini bukan maksiat. Namun terhadap musibahnya, kecelakaannya dia wajib ridha. Ya, karena tadi musibah poin yang kedua. Terhadap musibahnya dia wajib ridha. Namun terhadap perbuatan dia tidak pakai helm, yang ini merupakan aib, merupakan sayyiat. Ini tidak boleh ridha. Contoh yang lain misalnya, seseorang meletakkan dompetnya sembarangan. Ya, tidak dijaga dengan baik. Sehingga kecopetan atau diambil orang. Ya, maka musibah dia kehilangan dompet, ini musibah, dia harus ridha. Kemudian kehilangan dompet gara-gara kelalaian dia, ini nggak boleh ridha atas kelalaian tersebut. Perbuatan lalainya dia merupakan aib, merupakan sayyiat. Maka dia nggak boleh ridha, dia harus menyesal karena telah lalai dan tidak boleh dia ulangi lagi. Bal yajibu bughduha wa inkaruha. Bahkan wajib untuk tidak suka terhadap perbuatan maksiat atau sayyiat tersebut dan wajib mengingkarinya. Wajib mengingkari maksiat, juga wajib mengingkari sayyiat tersebut. Tadi kelalaian, ya, pelanggaran aturan. Ini wajib diingkari. Dan untuk maksiat juga wajib wattaubatu ilallahi ta'ala minha. Wajib bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Fa innaha in waqa'at biqadarin fa innaha bi tasabbubin minal abdi wa iradatin wa ikhtiyarin lima la yardahu Allah taala. Karena hal tersebut walaupun terjadinya karena takdir Allah, namun karena sebab si hamba itu sendiri dan karena keinginan si hamba itu sendiri dan ikhtiarin dan karena pilihan si hamba itu sendiri. Yang mana sebab keinginan dan pilihan si hamba ini la yardahullah, tidak Allah ridhoi. Ya, ketika tadi ada orang mencuri, ada orang minum khamar, ya. Dia mencuri, dia minum khamar karena keinginan dia. Karena niat dia, karena dia pengen mencuri, dia pengen minum khamar. Walaupun kejadiannya ketika terjadi pencurian dan terjadi peminuman khamar, kejadiannya itu karena takdir Allah. Allah yang takdirkan itu terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, nanti pencuriannya gagal atau minum khamrnya nggak jadi, misalnya. Tapi karena Allah takdirkan terjadi. Ya, walaupun itu terjadinya karena takdir Allah, namun sebabnya disebabkan oleh keinginan si manusia tersebut dan juga ikhtiar atau pilihan dari si manusia tersebut yang keinginan dan pilihan ini tidak Allah ridhoi. Wala yajuzu ar-ridha bima yukhalifu asy-syar'a. Dan demikian juga tidak boleh ridha kepada semua perkara yang menyelisihi syariat.
Ya, maka ini rincian yang bagus dari Syekh Abdullah Al-Qusayr tentang bagaimana kita menyikapi takdir. Ya, apakah kita harus ridha atau tidak, dan apa hukum ridha ketika itu. Ya, ini rincian yang sangat bagus dan sangat bermanfaat kalau benar-benar bisa kita pahami dengan baik. Kemudian di halaman 48, catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, qauluhu arada ma al-alamu fa'iluhu. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka alam itu artinya semua yang selain Allah itu alam. Kullu ma siwallah, semua yang selain Allah itu al-alam, alam. Ya, kalau ada kata-kata alam semesta, itu artinya semua yang selain Allah. Baik yang di langit maupun yang di bumi dan juga yang di antara keduanya. Itu semua alam. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka alam pasti akan melakukannya. Ai anna af'alal mukallafina kullaha waqi'atun bi iradatihi. Maksudnya semua perbuatan mukallaf, semua perbuatan makhluk yang terkena beban syariat, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Fala yakunu minha syai'un illa wa huwa muradullahi ta'ala. Maka tidak terjadi satu hal pun kecuali itu atas kehendak Allah Ta'ala. Fama wafaqa syar'ahu kat-ta'ati faqad aradahu bi iradatihi al-kauniyati al-qadariyati wa iradatihi ad-diniyati asy-syar'iyyati. Semua perkara yang terjadi yang sesuai dengan syariat, seperti perbuatan-perbuatan ketaatan, maka ini terjadinya telah Allah inginkan secara kauni qadari dan juga secara dini syar'i. Fajtama'at fihi al-iradatani al-kauniyatu fa innahu lam yaqa illa bi masyiatihi wad diniyatu. Maka dalam keadaan ini berkumpullah dua iradah, yaitu iradah kauniyah yang ini tidak terjadi kecuali atas masyiah, atas kehendak Allah, dan juga iradah diniyah. Ya, tentang iradah kauniyah, qadariyah, diniyah, syariah tidak perlu kita jelaskan lagi karena sudah pernah kita jelaskan. Liridhahu bihi wa mahabbatihi. Dan keadaan yang seperti ini atau perbuatan yang seperti ini dilakukan untuk mengharap ridha Allah dan mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalafa syar'ahu kal mukhalafati wa hiya al-ma'asi was-sayyiati. Adapun semua kejadian yang menyelisihi syariat seperti mukhalafat, seperti penyimpangan-penyimpangan, yaitu maksiat dan keburukan. Faqad intaradat biha al-iradatul kauniyatu. Maka di sana hanya terjadi iradah kauniyah. Fa innahu aradaha kaunan wa in kana la yardaha syar'an. Maka dalam perkara maksiat dan juga penyimpangan, Allah Ta'ala menginginkan hal tersebut secara kauni saja. Namun Allah tidak ridhai secara syar'i. Lima lahu minal hikami fi dzalika. Kenapa Allah inginkan itu terjadi secara kauni? Karena di dalamnya terdapat hikam, terdapat hikmah-hikmah. Minha di antaranya. Ini jawaban. Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan adanya maksiat? Kenapa Allah ciptakan ada binatang babi? Kenapa ada binatang anjing? Kenapa kok ada orang jahat? Kenapa kok ada koruptor? Nah, ini semua maksiat, ini semua perkara sayyiat. Kenapa kok Allah ciptakan adanya itu semua? Yang pertama, ibtila'ul ibadi min haitsu annahu subhanahu awjadal mukhalafati wal ma'asi. Untuk menguji para hamba. Ketika Allah Ta'ala menciptakan adanya mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan dan juga ma'asi, maksiat, wa nahahum an iqtirafiha, dan Allah melarang untuk melakukannya, wa ja'alahum qadirina ala fi'liha, dan Allah jadikan para hamba ini mampu untuk melakukannya. Fayanzuru hal yuti'uhu haitsu nahahum anha, maka Allah akan melihat apakah para hamba ini akan menaati Allah untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah larang tersebut, am ya'suhu wa yaqa'u fiha, ataukah mereka justru akan
bermaksiat kepada Allah dan akan melakukan perbuatan tersebut. Jadi yang pertama untuk menguji hamba. Yang kedua, tabyinu syu'mil ma'asi wa su'i awaqibiha fid dunya wal akhirati. Allah Ta'ala menciptakan maksiat dan sayyiat tujuannya untuk menjelaskan pahitnya maksiat dan menjelaskan buruknya akibat dari maksiat, baik di dunia maupun di akhirat. Fa innaha law lam taqa lam ya'rifin nasu dzalika. Karena kalau maksiat itu tidak ada, maka manusia tidak akan tahu tentang pahitnya maksiat, tentang buruknya maksiat. Allah ciptakan ada maksiat sehingga manusia paham, oh ternyata akibat dari maksiat seperti ini di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, at-taubatu 'ala taibina. Allah ciptakan maksiat dan sayyiat tujuannya supaya ada taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Fayadkhulul ibadu 'ala rabbihim min babidh dhulli. Sehingga para hamba itu kembali kepada Rabb-nya sambil merendahkan diri kepada Rabb-nya. Allah ciptakan maksiat supaya ada taubat. Sehingga si hamba yang sudah bermaksiat dia bertobat. Orang yang bertobat dapat pahala. Orang yang bertobat derajatnya lebih tinggi dari sebelum dia melakukan maksiat. Kalau maksiat nggak ada, tidak ada nama taubat. Kalau setan itu tidak ada, kalau maksiat itu tidak ada, maka yang namanya taubat juga tidak ada. Nah, makanya di antara hikmah, ya, hanya beberapa saja, cuma 3 hikmah, namun sebetulnya masih banyak sekali hikmah yang lain. Ya, kemudian catatan kaki nomor 2, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, wajhu kaunillahi khaliqan li af'alil ibad. Alasan mengapa Allah Ta'ala dikatakan sebagai yang menciptakan perbuatan hamba. Ya, ini perlu dijelaskan karena orang-orang Ahlul Kalam dan juga Qadariyah, mereka mengatakan perbuatan hamba itu ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Maka di sini beliau jelaskan. Yang pertama, al-alif annal fi'la min sifatil abdi. Perbuatan hamba merupakan sifat dari hamba. Tidak terpisahkan. Misalnya orang disifati dengan misalnya kulitnya sawo matang, kemudian rambutnya panjang, kemudian matanya sipit misalnya. Apakah sifat-sifat ini terpisah dengan hamba ataukah bagian dari hamba? Kulit sawo matang bagian dari dia, rambut panjang bagian dari dia, mata sipit bagian dari dia, tidak terpisahkan. Maka demikian juga perbuatan hamba itu bagian dari si hamba, bagian dari manusia. Wal abdu wa fi'luhu makhluqatan lillahi ta'ala. Maka si hamba dan juga perbuatannya, karena perbuatan tadi sifat, ya, si hamba dan juga sifat-sifat hamba termasuk perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Alba yang kedua, annal fi'la sadirun an iradatin wa qudratin minal abdi. Perbuatan seseorang, perbuatan hamba, perbuatan seorang manusia itu muncul dari keinginan si manusia dan juga muncul dari kudrah. Maka 2 komponen yang menyebabkan adanya perbuatan, yang pertama keinginan, yang kedua kemampuan, kudrah. Yang pertama keinginan, iradah, yang kedua kudrah, kekuatan atau kemampuan. Nah, kalau tidak ada salah satu dari 2 ini, nggak akan terjadi perbuatan. Minal abdi, iradah, keinginan dan kudrah, kemampuan dari si hamba tersebut, dari si manusia tersebut. Wallahu ta'ala khaliqu iradatil abdi. Sedangkan Allah Ta'ala dialah yang menciptakan keinginan hamba. Wa qudratihi, demikian juga yang menciptakan kemampuan si hamba tersebut. Wa huma sababul amali. Dan 2 hal ini adalah sebab terjadinya perbuatan. Wa khaliqus sababi khaliqun lil musabbabi. Dan zat yang menciptakan sebab, maka dia juga disebut sebagai yang menciptakan hasil dari sebab tersebut, akibat dari sebab tersebut. Fanisbatul fi'lil abdi ila khalqillahi nisbatu musabbabin ila sababihi. Menisbatkan perbuatan hamba sebagai hasil ciptaan Allah
Ini sama dengan menisbatkan musabbab, menisbatkan akibat kepada sebabnya. Korelasi perbuatan hamba sebagai ciptaan Allah sama dengan korelasi antara akibat dengan sebab. Seperti itu. Fa nisbatuhu ila Allah Ta'ala nisbatu khalqin wa takdirin. Maka perbuatan hamba, perbuatan manusia, korelasinya dengan Allah adalah korelasi penciptaan dan penetapan, penakdiran. Wa nisbatuhu ilal abdi nisbatu mubasyaratin wa tasabbubin. Sedangkan korelasi perbuatan hamba dengan si hamba itu sendiri, korelasinya adalah mubasyarah, dialah yang melakukannya secara langsung, wa tasabbub, dan dia yang menyebabkannya. Fa yansabu ilaihi kasaban wa tahsilan. Maka perbuatan hamba juga dinisbatkan kepada si hamba itu sendiri sebagai yang melakukannya dan sebagai yang menghasilkannya. Maka artinya perbuatan hamba bisa kita katakan ia dari si hamba, dari si manusia, perbuatan manusia dari si manusia. Artinya dialah yang melakukannya, dia yang menyebabkannya. Namun perbuatan hamba itu bisa juga kita katakan dari Allah. Maksudnya Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menakdirkannya. Nah, kalau kita hanya mengatakan perbuatan hamba itu hanya dari hamba, nah ini keliru. Perbuatan hamba hanya dari hamba. Maka ini keyakinan qadariyah, keyakinan yang batil. Lahu ajruhu wa alaihi wizruhu. Nah, karena perbuatan hamba itu dari hamba, karena dia yang melakukan, yang dia menghasilkan, maka dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan dosa atas perbuatan dia. Maka kalau paham konsep ini, maka tidak akan bingung lagi. Kenapa kok perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan, tapi hambanya dapat dosa juga dan dapat pahala? Jawabannya karena perbuatan si hamba ini dari si hamba juga. Namun dari sisi melakukannya, dari sisi dia yang melakukan secara langsung dan menghasilkannya, dan juga dari sisi dia yang menyebabkannya. Dilakukannya perbuatan karena ada keinginan dan ada kemampuan dari si hamba tersebut. Keinginan dan kemampuan ini yang menyebabkan dia mendapatkan pahala dan dosa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, wa 'alaiha. Dan dia mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ailaha ma kasabat min ta'atin. Maksudnya dia mendapatkan pahala dari perbuatan ketaatan yang dia lakukan, wa 'alaiha maktasabat min itsmin, dan dia mendapatkan dosa dari itsm, dari dosa, dari keburukan yang dia lakukan. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.